Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Topik Sopian. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang materi supervisi pendidikan, mata kuliah etika profesi keguruan yang disusun oleh saya sendiri bersama rekan saya Putri Alianti dengan dosen pengampu Mr. Tria Aditya MPD. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai diskusi materi pada video kali ini. Baik, pembahasan kali ini akan membahas 4 poin, yaitu yang pertama mengenai pengertian supervisi pendidikan, yang kedua itu adalah tugas supervisor pendidikan, yang ketiga tujuan, dan yang keempat itu teknik dan metode supervisi serta mampu merencanakan supervisi pendidikan. Baik, mari kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian supervisi pendidikan. Supervisi berasal dari dua kata, yaitu super dan vision. Kata super mengandung makna peringkat atau posisi yang lebih tinggi, sedangkan kata vision memiliki arti atau makna, yaitu kemampuan untuk menyadari sesuatu yang tidak benar-benar terlihat. Nah, dari penggabungan dua makna tersebut, kita bisa simpulkan bahwa supervisi ini memiliki arti pandangan orang yang lebih ahli kepada orang yang memiliki keahlian di bawahnya. Itu pengertian sederhananya. Dapat dipahami ya teman-teman? Menurut Purwanto, supervisi merupakan suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Sedangkan menurut Manulang, supervisi merupakan suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan poin berikutnya, yaitu tugas supervisi pendidikan. Ada 4 tugas yang dimiliki oleh seorang supervisor pendidikan. Yang pertama adalah sebagai koordinator, yang kedua adalah sebagai konsultan, yang ketiga itu pemimpin, dan yang keempat itu evaluator. Jadi, yang pertama, sebagai koordinator itu ia dapat mengkoordinasikan program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, berbagai kegiatan berbeda-beda, diantaranya guru-guru. Yang kedua, konsultan. Sebagai konsultan itu, ia dapat memberi bantuan, yaitu bersama konsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga, pemimpin kelompok. Sebagai pemimpin kelompok, ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. Yang keempat itu ada evaluator. Sebagai evaluator, ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses pembelajaran mengajar. Baik, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu tujuan supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan memiliki tujuan untuk perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total. Ini mengartikan bahwa tujuan supervisi tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru, mulai dari pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar, peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan guru-guru, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam hal implementasi kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode mengajar, alat-alat pengajaran, prosedur dan teknik evaluasi pengajaran, dan sebagainya. Di sini ada 9 tujuan supervisi pendidikan menurut Amen Tembun adalah: yang pertama, membina guru untuk menjadi lebih memahami tujuan pendidikan.
Yang kedua, melatih kesanggupan guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang efektif. Yang ketiga, membantu guru untuk mengadakan diagnosis. Yang keempat, meningkatkan kesadaran terhadap tata kerja demokratis. Yang kelima, memperbesar ambisi guru untuk meningkatkan mutu kerjanya secara maksimal. Yang keenam, membantu mempopulerkan sekolah ke masyarakat. Yang ketujuh, membantu guru untuk lebih dapat memanfaatkan pengalamannya sendiri. Yang kedelapan, mengembangkan persatuan antara guru. Yang kesembilan, membantu guru untuk dapat mengevaluasi aktivitasnya dalam konteks tujuan perkembangan peserta didik. Selanjutnya ke poin terakhir, yaitu pembahasan mengenai teknik dan metode supervisi pendidikan. Pelaksanaan supervisi pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Supervisor sebaiknya memilih teknik yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Pelaksanaan supervisi pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Supervisor sebaiknya memilih teknik yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Teknik supervisi atau prosedur kepengawasan yang bisa dilakukan supervisor diantaranya adalah yang pertama, kunjungan kelas, di mana kunjungan kelas ini adalah kunjungan yang dilakukan oleh pengawas terhadap kelas-kelas tertentu pada sekolah-sekolah yang telah direncanakan atau diprogramkan untuk mendapatkan gambaran atau data tentang proses pelaksanaan pendidikan agama Islam pada sekolah tersebut. Kegiatan kunjungan kelas atau classroom visionation yang dilakukan bermanfaat untuk mendapatkan informasi tentang proses pembelajaran secara langsung, baik menyangkut kelebihan, kekurangan, maupun kelemahannya. Melalui teknik ini, supervisor dapat mengamati secara langsung kegiatan guru dalam melakukan tugas utamanya, mengajar, penggunaan alat, metode, dan teknik mengajar secara keseluruhan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Kemudian berikutnya itu bisa menggunakan teknik atau metode pembicaraan individual, di mana teknik atau metode ini dapat dilakukan tanpa harus melakukan kunjungan kelas terlebih dahulu. Jika kepala sekolah merasa bahwa guru memerlukan bantuan atau guru itu sendiri yang merasa perlu dibantu, maka mereka akan datang sendiri, seperti itu. Yang ketiga ada diskusi kelompok, di mana diskusi kelompok atau group discussion ini adalah pertukaran pendapat tentang suatu masalah untuk dipecahkan bersama. Kegiatan diskusi ini dapat mengambil beberapa bentuk pertemuan seperti panel, seminar, lokakarya, konferensi, kelompok studi, kelompok komisi, dan kegiatan lain yang bertujuan bersama-sama membicarakan dan menilai masalah-masalah tentang pendidikan. Selanjutnya yang keempat itu ada demonstrasi mengajar, di mana demonstrasi mengajar adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru yang memiliki kemampuan dalam mengajar sehingga guru lain dapat mengambil hikmah dan manfaatnya. Demonstrasi mengajar bertujuan untuk memberi contoh bagaimana cara pelaksanaan proses pembelajaran yang baik dalam menyajikan materi menggunakan pendekatan metode media pembelajaran. Dan yang kelima itu ada tes dadakan. Tes dadakan dapat dilakukan oleh pengawas terhadap siswa dengan tujuan untuk mengetahui pencapaian target kurikulum dan daya serap siswa sampai saat tes dadakan dilakukan. Untuk melakukan hal ini, pengawas sudah menyiapkan soal tanpa memberitahukan terlebih dahulu. Hasil tes dikoreksi oleh pengawas atau secara bersama antara guru dan pengawas. Yang terakhir ada teknik atau metode dengan konferensi kasus, di mana konferensi kasus adalah salah satu teknik supervisi yang dilakukan oleh pengawas bersama guru dan tenaga edukatif lainnya di sekolah.
Hal tersebut dilakukan bila ada masalah yang perlu dibahas secara bersama. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya menentukan kasus-kasus yang ditemukan baik dari hasil observasi, kunjungan kelas, atau laporan yang diterima. Selanjutnya mendiskusikan kasus tersebut lalu mencatat hasil diskusi untuk diprogramkan tindakan lanjutan. Oke, baik teman-teman, kita sudah di penghujung pembahasan. Semoga apa yang tadi materi yang telah kita sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman calon pendidik semuanya. Dan kami mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.